وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي رحمهم الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alam ya'tihim, apakah tidak datang kepada mereka naba'un ay khabarun, berita, kabar berita, alladzina, orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka, kaum munafikin, kaum Nuhin. Ini badal dari alladzina min qablihim, kaumnya Nabi Nuh, wa Adin, kaum Ad, kaum Hud, wa Thamuda, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Salihin, wa kaum Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim, wa ashabil Madyan, ashab Madyan, penduduk negeri Madyan, kaum Syuaib, wal mu'tafikat, mu'tafikat adalah suatu perkampungan kaum Nabi Lut. Mu'tafikat adalah ay ahliha, penduduk negeri yang disebut sebagai al-mu'tafikat, berbagai kampung negeri kaum Nabi Lut. Ada di Urdun, ada negeri Sodom dan Gomorrah, sehingga seringkali perilaku menyimpang kaum ini disebut dengan Sodom, padahal asalnya adalah nama kota yang sekarang menjadi Laut Mati. Diyakini bahwa Laut Mati itu adalah kota Sodom dan Gomorrah yang sudah tenggelam oleh sebab azab. Orang yang mengarungi atau bahkan menyusuri Laut Mati melihat di dasar laut itu ada seperti sisa-sisa puing dari sebuah peradaban kuno. Anehnya Laut Mati ini adalah laut yang kadar garamnya sangat tinggi, sehingga sulit orang berenang masuk ke dalam dasar laut kecuali menggunakan alat tertentu. Atathum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka siapa para rasul mereka, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti, bil mu'jizati, dengan membawa mukjizat-mukjizat, fakadzabuhum, kemudian mendustakan kaumnya, hum, kepada mereka para nabi, rusuluhum itu, fa'uhliku, maka dibinasakan mereka kaum itu. Fama kana Allahu liyadhlimahum, maka tidaklah ada siapa Allah liyadhlimahum, menganiaya mereka, bi ayyu adzibahum bi ghairi dzambin, dengan mengazab mereka tanpa dosa. Allah tidak mengazab tanpa suatu alasan dosa yang dilakukan mereka, tidak. Allah tidak zalim. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi ada mereka itu terhadap diri mereka sendiri, yadhlimuna, zalim, aniaya. Di sini mendahulukan maf'ul, yadhlimuna anfusahum, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Taqdimul maf'ul li mujarradil ihtimami bih,
untuk menunjukkan betapa pentingnya bahwa sesungguhnya mereka itu terhadap diri mereka yang aniaya. Birtikabiz dzambi, dengan melakukan dosa. Kenapa kemudian nama-nama ini dihadirkan dalam sejarah, disebut oleh Al-Quran? Ini pasti menjadi pelajaran berharga dalam hal turunnya suatu azab. Persoalan apakah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh? Lihat bagaimana diabadikannya peristiwa ini di Al-Quran. Ada anak seorang Nabi tapi tidak percaya kepada sang ayahnya, yang merupakan Nabi Allah Rasulullah, Nabi Nuh. Mereka yang percaya dan beriman kepada Nabi Nuh, meskipun bukan anak, meskipun bukan keluarganya, selamat. Bahkan binatang yang ikut numpang bahtera Nabi Nuh selamat. Numpang, ular, gajah, tapi ikut perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh selamat. Anaknya sendiri tapi tidak mau ikut bahtera Nabi Nuh, bahkan kemudian beralasan, saya akan berenang mencari tempat bersandar. Hari itu sudah tidak ada tempat yang bisa disandari, gunung sudah ketinggiannya di bawah dasar banjir, jadi sudah tenggelam. Seorang anak yang tidak satu visi dan misi dengan cita-cita orang tuanya yang soleh akan jauh dari rombongan yang selamat, ya. Orang tuanya orang soleh, seorang yang ahli ibadah, pejuang agama, tapi anaknya kemudian meninggalkan ajaran orang tuanya. Dan itu tidak serta-merta anak melakukan kedurhakaan tanpa suatu sebab akibat. Disebutkan bahwa Nabi Nuh ini punya 2 istri, satu istrinya durhaka. Nah, yang durhaka ini punya anak Kan'an. Inilah yang kemudian tenggelam. Bahkan istrinya pun juga tidak ikut naik bahtera. Ada orang yang berkumpul dengan orang baik tetapi tidak bisa menyerap kebaikannya. Istri, anak, tiap hari bersama Nabi Nuh, tapi pikirannya, jiwanya bersama orang-orang yang mengingkari Nabi Nuh. Ujian terberat para Nabi dan Rasul, lingkungan terdekat. Maka orang yang kemudian mewarisi perjuangan para Nabi dan Rasul akan diuji dari orang-orang yang dekat. Ini sunnah perjuangan. Sunnah artinya sesuatu yang berlaku, yang pasti terjadi berulang pada setiap orang yang menempuh jalan tersebut. Sunnahnya orang berjuang, pewaris para Nabi akan menghadapi ujian seberat itu. Maka sebagaimana para Nabi dan Rasul itu beragam, ya, ada kisahnya Nabi Adam, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan semacamnya. Para pewaris Nabi ada yang mewarisi beberapa kisah-kisah itu. Ada yang mewarisi perjuangan seperti kisahnya Nabi Ibrahim. Para wali Allah, rijal Allah itu ada yang 70 orang jiwanya, hatinya seperti karakter Nabi Ibrahim. Penyabar, santun, penuh hikmah. Ini para waliullah. Ada yang seperti Nabi Musa, tegas, urusan syariat tegas. Bahkan kemudian ada yang memahami bahwa Asmaul Husna 99 itu yang dimiliki oleh Allah juga tajalli, terekspresikan dalam perilaku karakter hamba-hamba pilihannya. Jadi ada waliullah yang sifatnya Ar-Rahman, Abdur Rahman, Ar-Rahim, Abdur Rahim, Abdul Jabbar, ya.
Ini keras, tegas menghadapi orang-orang yang jababirah, para orang yang arogan. Ada yang Abdul Latif, lemah lembut karakternya, dan seterusnya. Maka ketika kita sadar bahwa ada perbedaan karakter yang Allah berikan sebagai semacam pembagian tugas, tidak perlu saling menyalahkan selama masih dalam koridor kebaikan. Oh, itu Kiai Fulan itu lemah lembut. Oh, itu Kiai Fulan itu keras, sering marah ketika santrinya melanggar. Oh, Kiai Fulan itu seperti ini cara metodenya. Berbagai macam. Sahabat Nabi saja menyerap ilmu baginda Nabi. Ada yang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada yang seperti Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Uthman Ibn Affan, Dzun-Nurain, seperti Sayyidina Ali Al-Qarrar. Masing-masing punya spesialisasi, urusan hati, urusan batin. Spesialnya Sayyidina Abu Bakar. Bukan yang lain tidak ada, yang lain pasti punya. Tapi yang paling istimewa dan terlihat, begitu tampak di antara yang lainnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan As-Siddiq karena ada sesuatu dalam batin Sayyidina Abu Bakar yang tidak dicapai oleh sahabat yang lain. Sayyidina Umar Al-Faruq, pembeda antara hak dan batin. Setan saja terbirit-birit ketika ada lorong yang dilewati Sayyidina Umar. Ya. Kemudian Sayyidina Uthman, kedermawanannya tak tertandingi. Hampir setiap perang didanai oleh beliau. Kemakmuran masyarakat Madinah, dana dari beliau. Hingga hari ini amal jariah beliau terus ada. Ada harta yang dikelola atas nama Sayyidina Uthman. Orangnya sudah meninggal 15 abad yang silam, tetapi amal jariah kekayaannya terus menjadi gedung, bangunan, dikelola lagi. Hasil dari gedung itu penyewaan hotel, dikelola lagi, terus berkembang. Belum yang memang kebunnya, sumurnya. Sayyidina Utsman diperlihatkan dalam kedermawanan harta bendanya. Sayyidina Ali keilmuannya, kecerdasannya, dan ketangguhannya dalam menghadapi berbagai fitnah. Karena beliau hadir di masa banyaknya fitnah-fitnah di antara kaum muslimin. Masing-masing ada keistimewaan yang Allah tunjukkan. Sebagaimana para nabi berbeda sejarah, berbeda karakter dan tugasnya, maka pewaris nabi pun demikian. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, bagaimana mereka bangga dengan arsitektur, bisa mengukir batu cadas menjadi sebuah istana. Ditandingi dengan apa yang tidak mereka bisa capai. Apa? Batu terbelah, keluar seekor unta betina, hidup nyata. Kalau hanya bisa membuat ukiran berbentuk binatang bisa, tapi hidup ini yang tidak bisa. Nabi Ibrahim, Ashabul Madyan, Nabi Syuaib menghadapi kaum yang culas, penipu, transaksi perdagangan yang tidak jujur. Ini kaumnya Nabi Syuaib. Tantangannya beragam, berbeda. Kaum Nabi Lut, perilaku penyimpangan seksual. Nah, semua kisah ini menjadi renungan bagaimana kemudian umat Sayyidina Muhammad mengambil pelajaran untuk benar-benar mewaspadai, terhindar dari karakter buruk tersebut. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'tafi'at ba'duhum awliya'u ba'd. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.